لا إله إلا الله محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموت. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman: Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum alladzina khalu min qablikum wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai macam ujian, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ayat ini menceritakan bagaimana tidak gampang, mudah masuk surga. Ada ujian, penderitaan, cobaan yang luar biasa. Ini terjadi pada masa Rasulullah. Ada seorang sahabat yang bernama Habab bin Arad. Habab bin Arad ini pernah ketahuan masuk Islam sama majikannya. Begitu ketahuan, lalu kembali ke ajaran majikannya, dia nggak mau. Apa yang terjadi? Dia disiksa, punggungnya disetrika, melepuh sama ya. Kalau diserika kayak sapi, melepuh. Akhirnya dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, begitu luar biasa penderitaan kami, siksaan yang kami terima. Mintalah pertolongan kepada Allah, kira-kira agar kita dimenangkan, diselamatkan, orang-orang kafir Quraisy dihancurkan. Apa kata Nabi? Jamaah ya Habab, yang kau alami, yang kita alami sekarang belum seberapa. Siksaan, dipukul, dihina, bahkan diserika. Tahukah kamu, orang-orang terdahulu lebih parah dari yang kita rasakan sekarang.
ada di antara mereka yang ngumpet di belakang pohon. Begitu ketahuan, kata Nabi, dia diikat di batang pohon, lalu digergaji dari pohon sampai ke dia terbelah. Ini lebih dahsyat lagi. Sehingga dengan kisah tersebut bin Arad termotivasi lagi untuk melakukan dakwah, untuk bersemangat lagi di dalam dakwahnya di kota Mekah. Di awal mula Islam mulai disebarkan. Jadi luar biasa. Di orang terdahulu, kata Allah, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, bahkan diguncang dengan berbagai luar biasa. Jadi mereka tetap melaksanakannya, menjalankan dengan sabar. Kemudian di surah 2 ayat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 kita kenal, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka kami mengetahui ya siapa yang benar dan siapa yang dusta akan keimanannya. Jadi ujian itu bentuk cara Allah ingin melihat, menyeleksi sejauh mana kadar keimanan kita. Ya. Nah, kata Nabi, kadar iman seseorang itu kazhab wal fiddah, seperti emas dan karatnya. Yang terbaik tentunya 24 karat. Ya. 1,5 juta itu, yang 99% ya kandungan emasnya. Ada juga yang 20 karat emas juga, cuma lebih murah. Ada yang 10 karat lebih murah. Ada 15 karat emas murah tambah murah. Ya. Begitulah kadar keimanan kita, ada kadar karatnya. Ada yang 24, 22, 20, 15. Asal jangan kadar keimanan kita hanya tinggal 1 karat alias sekarat. Nah, itu yang berbahaya ya. Maka ujian-ujian ini dalam rangka menaikkan kadar keimanan kita. Yang pertama, jamaah sekalian, Allah menguji kita dengan perintah dan larangan. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'ilun lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati la yanalu ahdil zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Firman, sesungguhnya aku menjadikan pemimpin bagi seluruh manusia. Dan dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Maka teladan dalam menerima ujian baik perintah maupun larangan ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi begitu luar biasa keteladan dalam melaksanakan perintah dan larangan. Semua risiko dia ambil. Pertama, dia harus berhadapan dengan ayahandanya sendiri. Karena kan ayah Nabi Ibrahim pembuat patung, sering dikritisi oleh Ibrahim, akhirnya jengkel juga, diusir kan. Udahlah, pergi aja lah, kalau kamu masih ribut soal ketuhanan, soal tauhid, nafkah kita dari sini. Ujian pertama demi menegakkan kebenaran, keimanan, dia harus berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri dan diusir dari rumahnya sendiri. Yang kedua, harus berhadapan dengan raja, penguasa, pemimpinnya, Namrud.
yang resikonya Ibrahim harus rela dibakar, dan Allah memuliakannya ketika dia tetap istiqomah, sehingga api yang zatnya harusnya membakar, panas, menghangutkan, menjadi sejuk, dingin, dan menyelamatkan. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dengan kekuasaan Allah, Allah menyatakan, ya qul ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, sejuk, wa salaman, menyelamatkan. Ya. Konon diceritakan tuh kobaran apinya sampai 7 hari malam baru mati, saking yang dipakai itu kayu-kayu yang terbaik, kayu-kayu yang orang sudah yakin Ibrahim udah pasti hangus dah di situ, sehingga dia melarikan diri. Yang puncak daripada ujian Ibrahim yang paling berat adalah ketika dia harus menyembelih anak kandungnya sendiri. Nikah lama dengan Ibunda Sarah sampai menopause belum punya anak, akhirnya Ibunda Sarah menyarankan untuk mencari istri yang kedua. Dia sudah menyadari kondisi fisiknya. Perempuan kan ada keterbatasan, beda dengan kita orang laki, ya kan. Biar udah 72 tahun, kalau istrinya 19 tahun ya punya anak juga. Kalau ibu-ibu kalau sudah menopause biasanya menjelang kepala 5, udah berhenti haidnya, udah nggak ada lagi tuh kesuburannya. Sarah menyadari, makanya dia mencarikan istri buat suaminya agar bisa meneruskan perjuangannya, ada generasi anak setelahnya. Dalam tafsir ceritakan Hajar ini sebetulnya adalah orang yang nasabnya baik tapi nasibnya kurang baik. Jadi nasabnya dia dari keluarga terhormat, cuma nasibnya kurang baik, diculik, dijadikan budak. Dan logikanya tidak mungkinlah seorang Sarah mencarikan istri yang asal-asalan, yang abal-abal buat suaminya. Pasti dia akan cari yang terbaik. Maka ditemukanlah Hajar, ya akhirnya menikah, diletakkan di Mekah, ditinggalkan. Lalu Ibrahim kembali ke istrinya Sarah. Ketika kembali dengan izin Allah, Sarah hamil, lahirlah Ishak, yang nanti dari Ishak ini melahirkan kaum Bani Israel, bangsa Yahudi. Dari Hajar dan keturunannya terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Yahudi, orang Israel merasa dia bangsa unggulan, karena terah kami, DNA kami dari Sarah, bangsawan, sementara DNA-nya Ismail dari Hajar, seorang budak. Makanya mereka nggak merasa bersalah. Udah setahun membombardir Gaza, ribuan anak, bayi, bahkan rumah sakit, ya. Karena dianggap ini udah bangsa budak yang tidak ada nilainya di mata mereka. Nah, kembali setelah nikah lama, punya anak, ditinggalkan, yang Allah abadikan dalam peristiwa Safa dan Marwah. Kemudian ketika ketemu falamma balagha ma'usaya, ketika sampai anak ini bisa bekerja, kira-kira kelas 6 atau SMP, sudah harus berat hati meninggalkan putri sangat didambakannya, ketika ketemu disuruh sembelih. Ini ujian yang luar biasa dalam melaksanakan perintah. Saking beratnya melaksanakan ujian perintah Allah ini, makanya ada ritual Zumrah, Usta, Aqabah. Digodanya Ismail, digodanya Hajar, digoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu menandakan tidak ringan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Ada godaannya, ada saja hambatannya, ya. Jadi luar biasa. Makanya Ibrahim akhirnya lulus. Dia bisa mengabaikan godaan setan dalam peristiwa melontar Zumrah, itu diabadikan. Makanya menjadi wajib haji, persoalan melontar Zumrah sebagai simbol dalam kita melaksanakan
perintah Allah, godaan untuk menghambat ketaatan tidak akan pernah berhenti, terus menerus. Ya. Maka akhirnya Ibrahim bisa menyelesaikan di Jabal Qubais. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, Ismail baru tahu itu ujian dan lulus diganti dengan kibas last minute, bukan dari awal kayak main film udah ada skenarionya. Ya kan? Kalau sudah tahu nggak ada itu peristiwa melontar zumrah. Udahlah, iya kita ikut aja, ntar juga diganti sama domba ini bakalan, kamu nggak bakalan disembelih, ujian doang ini. Last minute mereka baru tahu, sehingga malaikat kagum bertakbir, Nabi Ibrahim bertakbir, Ismail bertakbir, karenanya dianjurkan kita sepanjang proses penyembelihan memperbanyak takbir. Maka sebagai simbol korban itu kita laksanakan sendiri kalau mampu penyembelihannya. Ya Allah, hari ini aku menyembelih darah hewan korbanku. Jika dibutuhkan nanti, aku pun ikhlas untuk meneteskan darah yang terakhir sebagai bukti ketaatanku kepadamu. Maka itulah simbolnya luar biasa. Ya, ujian kita dengan perintah dan larangan. Ya. Salat saja yang paling mudah di kita. Bangun subuh itu ujiannya berat. Makanya ganjaran salat subuh pahalanya luar biasa. Raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Maka luar biasa. Ujian dengan perintah dan larangan. Nah, ini juga terjadi di sorga. Ketika Adam dan Hawa diciptakan Allah berpasangan, kata Allah, ya Adam, Hawa, anda berdua sekarang tinggal di surga. Wa dan haitsu syi'tuma, makan minum di surga sepuasnya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Yang aku minta, kata Allah, jangan mendekat satu pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kalau engkau mendekati, maka termasuklah golongan orang-orang yang zalim. Pada kenyataannya jamaah sekalian, Adam dan Hawa bukan hanya mendekat, bahkan mencicipi pohon khuldi tadi. Sehingga terlepas pakaian sorganya, Adam dibuang di lautan India, Hawa di Jeddah. Penyesalan dan doa Nabi Adam dan Hawa atas kekhilafannya melanggar larangan Allah digambarkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-26. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, memaafkan kami, maka sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi sekali beradam saja di sorga khilaf juga atas larangan Allah, apalah lagi kita di dunia. Hanya rahimnya Allah kepada kita, ya, diberikan kita kesempatan atas kekhilafan kita untuk kembali kepada Allah. Ya. Sampai kapan malam yughar, sampai sakaratil maut. Makanya orang kalau udah usia senja masih juga belum tobat, sangat rugi. Ya. Maka diuji dengan perintah dan larangan. Yang kedua, Allah menguji kita dengan musibah kehidupan. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Ujian musibah kehidupan. Setiap orang ada ujiannya sendiri-sendiri. Para nabi dan rasul dalam melaksanakan dakwahnya pun tidak mulus, ada dinamika keujiannya masing-masing. Ya. Bahkan ada ujiannya sampai luar biasa, seperti yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dari manusia merdeka, anak yang paling disayang sama ayahnya, menjadi orang yang terbuang. Jadi ayah Nabi Yusuf kan punya 2 istri. Yusuf kan dari istri yang muda bersama adiknya Bunyamin. Dia dari 10 saudaranya, 12 dengan dia dan adiknya, maka Yusuf yang paling tampan dan menawan, sehingga ayahandanya memberikan perhatian lebih. Ini yang membuat 10 saudara Yusuf yang beda ibu menjadi cemburu, lalu dibuang Yusuf ke sumur yang kering. Dari manusia merdeka dipisahkan sama ayahnya oleh saudara sebapak yang beda ibu. Orang musafir ketemu, diambil, bukan diselamatkan, dijadikan budak. Jadi makin rendah kemudian dari orang merdeka menjadi budak. Ya karena wajahnya tampan, bersih, lelangnya juga tinggi. Yang memenangkan pelelangan adalah Gubernur Kitfirul Aziz, di mana dia beli budak ini untuk menjaga istrinya, yang konon istrinya semenjak dinikahi belum pernah dibuka segelnya. Ya, secara kemanusiaan dia nggak mampu memberikan nafkah batin kepada istri. Kebayang oleh kita, istri yang belum dibuka segelnya ini ketemu pemuda yang tampan, tiap hari warawiri menemaninya. Hasratnya tergoda. Kata Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Ya, sungguh Zulaiha tergoda, Yusuf pun tergoda. Walaqad hammat bihi. Ya, yang menggoda Zulaiha, makanya walaqad hammat bihi, Zulaiha tergoda. Wa hamma biha, Yusuf pun tergoda. Ujung ayatnya, inna kaidakunna azim, sungguh godaan perempuan itu sangat dahsyat. Kalau godaan setan, inna kaidahum dhaif, setan lemah. Yang berat kalau udah godaan perempuan. Sekali Nabi Yusuf saja, laula ar'a burhana rabbi, andai kata Yusuf tidak melihat burhan, tanda dari Tuhannya, terpleset itu. Akhirnya ketahuan sama sang suami yang gubernur. Ada bayi yang mengatakan dilihat saja, dan dia nggak melihat langsung. Mau berbuat zina siapa, Yusuf atau istrinya? Kata si bayi yang anak angkat Aziz ini mengatakan, lihat saja robekan bajunya. Kalau robekan baju Yusuf ada di depan, maka Yusuflah yang berhasrat kepada Zulaiha. Kalau robeknya baju Yusuf ada di belakang, Zulaiha yang berhasrat. Itu dilihat, ternyata bajunya robeknya ada di belakang. Kesimpulannya kan yang berhasrat Zulaiha, bukan Yusuf. Ya tapi karena dia punya kuasa, hukum dia yang punya, dia eksekutif. Daripada malu, Yusuf yang ditangkap dan dimasukkan penjara. Nah, jadi bukan barang baru kalau orang soleh difitnah, ya kan? Kan yang Zulaiha yang ingin berbuat maksiat, Zulaiha, Yusuf enggak berbuat, bahkan dia menghindar, terbukti dengan godakan di belakang. Tapi yang jadi tersangka siapa? Yang di penjara Yusuf. Maka ujiannya luar biasa, musibah hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Dari budak, dari manusia merdeka, udah menjadi kasta yang rendah, ya menjadi budak. Setelah jadi budak, difitnah berzina, dibuang ke dalam penjara. Lebih hina lagi, udah berapa tuh? Manusia merdeka, budak, narapidana, ya kan? Nah, bagi sebagian orang itu penjara suatu yang menakutkan, ya.
Tapi apa yang terjadi, justru di penjara yang menurut orang hina itulah Nabi Yusuf terangkat derajatnya ketika dia bisa menakwilkan mimpi juru masak kerajaan, yang nanti raja juga bermimpi yang aneh. Ada 7 ekor sapi yang kurus-kurus mendatangi kerajaannya, belum nyampe di belakangnya disusul 7 sapi yang kurus-kurus memakan sapi yang gemuk. Semua peramal nggak bisa menakwilkan mimpi sang raja. Yusuf yang bisa menakwilkannya. Atas laporan si juru masak yang pernah ditakwil mimpinya benar. Akhirnya apa? Nabi Yusuf diangkat menjadi raja, menjadi perdana menteri oleh raja. Kalau kita mungkin Menko pangan, maka dia menjadi lebih tinggi jabatannya daripada gubernur yang pernah memenjarakannya. Nah, ini ujian dalam kehidupan. Kalau kita sabar melaksanakannya, Allah memberikan kemuliaan. Itu kisah klasik yang sekarangnya. Dulu di zaman Orde Lama, ketika Bung Karno sedang mempromosikan Nasakom, nasionalis, komunis, dan agama, banyak juga ulama-ulama yang menentang. Nah, mungkin lah kita negara mayoritas Islam yang banyak gabung dengan komunis yang anti Tuhan. Maka dianggap melanggar ide dan program pemerintah. Orang-orang yang menentang idenya Soekarno ditangkap tanpa alasan. Salah satunya adalah Dr. Buya Hamka, ya, dimasukkan di penjara Sukamiskin, dan penjaranya penjara istimewa. Istimewanya tanda kutip ya, penjara yang terisolir. Nggak boleh ada orang yang nengok kecuali hanya satu saja, putranya yang saat itu masih SMA, Bapak Rusdi Hamka almarhum. Ini saya dengar langsung beliau yang cerita, ya, Bapak Rusdi Hamka ketika memberikan kajian di Masjid Agung Al-Azhar, ya. Dulu zaman saya kuliah, kalau tiap minggu itu kan, sampai sekarang masih ada ya, kajian-kajian duha. Dia cerita langsung pengalaman dia menemani ayahandanya. Ujian sebagai ulama yang nggak mengakan uang negara, yang tidak melawan negara, hanya menyampaikan yang hak, tentang tidak bisa, tidak pantas kita disetarakan dengan komunis. Di penjara tanpa pengadilan, penjara Sukamiskin, bahkan nggak boleh ada yang nengok. Penjara yang terisolir, penjara yang tanda kutip istimewa, yang hanya boleh perwakilan keluarga satu orang, itulah almarhum Bapak Rusdi Hamka. Buat sebagian orang mungkin kehinaan, tapi tidak kepada seorang ulama. Dia hanya minta kepada putranya untuk menyelundupkan pensil dan kertas polio kosong. Jadi tiap minggu itu Rusdi Hamka bawa rantang yang isinya nasi sama rendang. Rantang yang pertama nasi, rendang yang paling bawah itu kertas dan pensil. Buat apa? Pokoknya selama dalam penjara Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar. Nanti minggu depan anaknya datang lagi, nah, tulisannya dibawa pulang, kemudian dikasih kertas yang baru, itu disalin sama keluarganya. Ya, kalau bawa baca pengantar tafsir Al-Azhar karya beliau itu 70% tafsir di penjara. Jadi ada musibah, dihinakan oleh penguasa, masuk penjara, malah tidak menjadi hina, melahirkan karya agung tafsir Al-Azhar, hingga akhir terjadi Gestapo, ya, Gate Rigoles PKI, Orde Lama tumbang, kemudian Orde Baru memimpin, seluruh tahanan politik Orde Lama dibebaskan. Bahkan Buya Hamka dapat penghormatan, diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana dengan Bung Karno? Seperti yang dia lakukan kepada Buya Hamka terjadi pada dirinya. Pak Harto masukin dia di Wisma Yasu,
nggak boleh ada saja Ibu Rahmawati almarhumah ya. Yang boleh nengok, yang lain nggak boleh. Nggak boleh ada TV, nggak boleh baca koran, majalah, bahkan jendela Wisma Yaso nggak boleh dibuka. Dan Pak Harto menyiapkan sniper, kalau siapa ngeliat tuh tembak mati aja udah. Wah, yang dijaga ketat, ya, di penjara rumah. Ya. Makanya akhirnya kan Bu Hamka menyadari kekeliruannya. Pernah berbuat zalim dengan ulama yang lurus. Kayaknya dia di Wisma itu menulis surat, kalau saya besok wafat, saya minta ketulusan Bu Hamka untuk menjadi imam salat jenazah saya. Kayaknya kan surat wasiatnya disampaikan Bu Hamka yang satu ketua majelis, dan dia mendatangi, bukan hanya menyolatkan, memandikan, mengkafani, mengurus jenazahnya. Luar biasa beliau. Maka Allah menguji kita dengan musibah. Tapi musibah kedua orang beriman itu bukan untuk menghinakannya, tapi dalam rangka untuk mengangkat derajat kita. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, cobaan itu akan senantiasa bersama orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya atau hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Jadi ujian-ujian itu dalam rangka Allah membersihkan dosa-dosa kita. Ya. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang pertama para nabi dan orang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Jadi para nabi, para sahabat tabi'in, orang-orang yang semisal dengan nabi yang menjalankan dakwah itu paling berat ujiannya. Ya. Nah, seorang itu kata Nabi diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2398. Maka itulah ujian yang kedua dalam kehidupan, musibah. Yang ketiga, Allah menguji kita dengan nikmat kehidupan. Ya. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bi qabla ayartadda ilaika tarfuk. Ya. Ini Allah menceritakan tentang karunia Allah, nikmat kehidupan yang barangkali satu-satunya diterima. Kepada siapa? Kepada Nabi Sulaiman. Ini surah An-Naml ayat 40 cerita Nabi Sulaiman waktu itu ingin mengagumkan, membuat Ratu Bilqis kagum. Jadi teknologi WA udah terjadi itu, medsos. Cuma kalau kita kan mau lihat Ka'bah, orang ngirim anak kita umroh, saudara atau kakak kita lagi umroh haji. Alhamdulillah udah nyampe ini tuh Ka'bah kelihatan. Tuh kirim tuh videonya kita. Oh iya ada. Nah dulu Nabi Sulaiman bukan hanya gambarnya, real istananya Ratu Bilqis dipindahin berhadapan dengan istana Raja Sulaiman. Itu kemampuannya seorang ulama alim, ya, seorang punya ilmu dari kitab. Waktu itu kan Nabi Sulaiman ingin membuat Ratu Bilqis kagum sehingga tunduk. Diminta dari golongan jin. Jin mampunya dari engkau duduk sampai berdiri prosesnya. Tapi seorang alim katanya, aku akan bisa membawa singgasana Ratu Bilqis secepat sekejap mata. Ya, coba bayangkan. Ini luar biasa.
Dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang luar biasa. Ayahandanya Nabiullah Daud alaihissalam, di mana Daud ini pernah menjadi pasukannya Raja Talut. Di Bapak bisa baca di Al-Baqarah ayat 246 sampai 260. Waktu itu Raja Jalut di masa Fatrah, setelah 500 tahun wafatnya Nabi Musa, ada kekosongan di mana para pembesar Bani Israel menyelewengkan ajaran tauhid. Mereka membawa firqah sendiri, udah melenceng dari ajaran Nabi Musa, sehingga dalam kondisi begitu datanglah pemimpin yang zalim, yang bengis, yaitu Jalut, bahkan mengusir anak-anak mereka. Maka kabar dari nabi lokal yang mereka angkat untuk mengalahkan Raja Jalut itu, Allah mengutus orang yang bernama Talut, di mana di antara pasukan Talut ini ada Nabi Daud, anak muda yang brilian, yang cerdas, yang dia menyiapkan ketapel untuk membunuh Raja Jalut. Ketika peperangan, Daud bisa membunuh Jalut dengan ketapelnya sehingga dia mati, kalah. Kekuasaan Raja Jalut diambil alih sama Raja Talut. Karena Raja Talut tidak punya putra mahkota, maka dia menikahkan Daud dengan putrinya, jadi menantu, dan diberikanlah kekuasaan Raja Jalut kepada Nabi Daud. Yang akhirnya nanti Nabi Daud lahirlah Nabi Sulaiman, yang nanti Raja Talut juga mangkat dua kekuasaan di bawah hegemoninya Nabi Daud alaihissalam. Bisa kebayang oleh kita bagaimana luar biasa keistimewaan Nabi Sulaiman. Tetapi dengan nikmat-nikmat tersebut tidak menjadikan Nabi Sulaiman menjadi pongan, ya kan? Apa katanya? Liyabluwani aashkur am akfur. Karunia ini hadza min fadli rabbi. Ketika dapat kemuliaan merasa sombong, inilah keutamaan dari Tuhanku, semata-mata fadilah, keutamaan dari Tuhanku. Maka dengan nikmat-nikmat kehidupan ini, liyabluwani aashkur am akfur, apakah saya menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Menjadikan Nabi Sulaiman rendah hati dengan nikmat tadi, enggak tinggi hati. Kayak pernah saya cerita beberapa pertemuan sebelumnya, kisah kemuliaan Nabi Sulaiman adanya di surat An-Naml. Nama suratnya An-Naml, semut, enggak surat Sulaiman. Disitulah dia menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang leader, pemimpin. Hatta idza wadin namli, ketika dia melewati sebuah bukit yang banyak semutnya, para semut kocar kacir berlari menyelamatkan diri, karena ayo kita ngumpat semua. Sulaiman dengan seluruh pasukannya akan melewati bukit ini, mati kita, habis kita ini cuma semut. Kalau bahasa Pamulang, kagak direken sama Raja Sulaiman, kecuali kita nyelamatin diri sendiri, ya. Fatabassahikan, Nabi Sulaiman dari jauh dengar keriuhan mereka yang takut. Padahal Nabi Sulaiman tahu, dia menarik pelana kudanya, dia minta seluruh pasukannya berhenti, jangan ada satu semut yang mati terinjak, ya. Itu nikmat karunia membawa kepada kebaikan. Setelah dia sudah menyelamatkan dari kematian, dia mengangkat tangannya ke langit, enggak menyombongkan diri. Ini saya emang sebelum saya ada pemimpin yang model begini, segala semut aja diselamatin. Enggak. Dia mengangkat tangannya, saya berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan taradahu fadkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya. Kemarin presiden terpilih kita, mudah-mudahan benar tuh pidatonya, ya. Dia bilang jangan ada lagi, kita belum merdeka kalau masih ada orang tua umur 60 tahun masih narik beca. Nah, sangat bagus. Pembelaannya jelas tuh, keberpihak kepada rakyat. Mudah-mudahan selaras pidatonya dengan nanti kebijakannya. Jangan
orang-orang miskin yang nggak punya beras. Makanya Pak Ugarde ngasih makan kepada rakyat. Mudah-mudahan pidatonya sesuai. Kita doakan saja, mudah-mudahan Allah berikan bimbingan petunjuknya sehingga betul-betul membawa perubahan, memperhatikan kaum duafa. Nah, nikmat kehidupan ya, tadi berikan amanah tadi menjadi orang-orang, ujian tadi menjadi orang yang amanah. Kemudian yang terakhir, Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan, kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Al-Anbiya 35. Ya. Jadi kebaikan, keburukan adalah bagian dari ujian Allah. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, ajaba li amril mu'min, sangat menakjubkan pribadi orang yang beriman itu. Dan tidak ada kepribadian menakjubkan kecuali hanya pada diri orang-orang yang beriman. In asabatu khaira sakara wa in asabatu syarra sabara. Kalau dapat kebaikan dia bersyukur, kalau dapat keburukan dia bersabar. Nah, jadi diuji dengan, ada orang yang diuji dengan kebaikan, dia bisa bersyukur. Kasta sosial lagi naik derajatnya, usahanya maju, bisnisnya lancar, sedekahnya di mana-mana, gurunya dimuliakan, mertua dihajiin. Wah. Begitu usahanya jatuh, pailit, mulai dia jauh dari Allah, cari dukun yang paten, nyekar ke tempat dianggap keramat supaya kembali lagi menjaya usahanya. Ketika diuji dengan kesulitan, dia malah makin jauh dari Allah. Ada orang yang sebaliknya, ketika diuji dengan kesulitan hidup, luar biasa taatnya, berjamaahnya, sabarnya. Begitu diuji dengan kesenangan hidup seperti Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu bil usba'il quwwah. Ya, dikaruniakan harta seperti Qarun, kata Quran, la tanu bil usba'il quwwah. Saking banyaknya kekayaan dan bisnisnya Qarun sampai nggak bisa dibawa kuncinya oleh orang-orang yang kuat. Ya. Dan sekarang ada lagi rame ketika ada anak muda, artis muda yang punya 35 perusahaan, sampai ada anekdot di sebuah status, ya Tuhan, memang aku yakin rezeki itu hanya titipan, tapi kenapa titipan cuma di Raffi Ahmad doang, nggak di saya gitu. Saking kayanya dia luar biasa. Ya. Maka sampai Qarun diuji dengan kesenangan, ketika diuji dalam kesulitan dia sabar, bahkan taat pada Nabi Musa. Ketika diuji dengan kesenangan hidup, mulai berubah sikapnya. Bahkan dia menjauhi Nabi Musa alaihissalam. Ketika turun kewajiban zakat, apa kata Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Wah, saya begini bukan karena doanya Yus, bukan doanya Nabi Musa. Padahal dulunya ngemis-ngemis doa, ya kan? Datang minta didoakan, begitu udah maju usahanya luar jadi konglomerat. Innama utitu ala ilmi, saya begini karena ilmu saya, kemampuan bisnis saya, bukan doanya Musa. Bahkan saking jengkelnya kepada permintaan Nabi Musa untuk menunaikan zakat, sampai dia rela membayar buzzer. Jadi udah bukan dari dulu, udah ada pola-pola begitu ya. Buzzernya pelacur kan begitu dalam tafsir. Nabi Musa membayar Qarun membayar pelacur. Buat apa? Menyebarkan berita hoax supaya orang nggak percaya kepada Nabi Musa. Jadi pelacur dipanggil, nih kamu saya bayar mahal, tapi bukan saya mau tidurin, kamu mau ke pasar usah cerita aja.
kalau kamu habis dipakai sama Musa. Sehingga tujuannya apa? Supaya orang nggak percaya, oh ternyata Musa sama aja hidung belang juga. Itu targetnya. Jadi pola-pola ini juga sekarang dipakai kan, memojokkan ulama, memfitnah ulama dengan berbagai macam cara. Lalu terjadi Nabi sekali bernabi Musa saja itu difitnah oleh Qarun. Jadi dia bayar pelacur, dibayar mahal, kamu nggak saya pakai, nggak saya bayar hanya buat cerita kepada sama aja saya kemarin habis dipakai sama Musa, sehingga jadi rame ya, berita fitnah sampai akhirnya Musa sudah habis kesabarannya, dia berdoa, ya Allah musnahkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Akhirnya tenggelamlah Qarun dan seluruh kekayaannya. Ya. Allah uji kita dengan kebaikan dan keburukan. Ya. Maka diuji dengan kebaikan dan keburukan tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang terbaik di antara kita amalnya. Nah, bagaimana mensikapi ujian Allah ini? Hanya satu kuncinya, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa sabar dan salat? Apakah hanya salat yang mengajarkan kesabaran? Haji juga. Musim haji kan ujian kesabarannya luar biasa. Puasa juga. Tapi kalau urusan ini Allah mengatakan wasta'inu bis sabri wassalam, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalau haji bagi yang mampu, yang nggak mampu nggak wajib haji dan hanya setahun sekali. Ramadan yang sakit musafir boleh nggak puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tapi kalau salat nggak ada dispensasi rukhsah untuk meninggalkan sholat. Yang ada memudahkan ibadah sholat. Bagi musafir boleh dikosor yang 4 jadi 2, boleh dimajukan, ya kan, zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamaah takdim. Boleh dimundurkan, zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, namanya jamaah akhir. Nggak bisa wudhu tayamum, nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa juga isyarat mandi. Tidak ada satu tempat pun yang membolehkan kita meninggalkan sholat selama hayat kita ibadat. Apa? Sabar dan sholat adalah dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya. Seperti apa kesabaran itu? Banyak kita yang salah kaprah. Sabar itu pasang bongkok. Ketika ditempeleng pipi kananmu, kasih pipi yang kiri, itulah sabar. Ketika sering ngeyel sama suaminya, sabar. Anak sering lawan kita nggak dengar, nggak sabar. Itu bukan sabar, itu namanya TOL kita, ya kan? Nah, sabar digambarkan dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ada 3 ya indikasi sabar kata Allah, dan betapa banyak para nabi dan orang-orang yang mendampinginya ya. Wa kamin qatal ribbiyuna katsir, para nabi dan para pendampingnya, pembelanya seperti Hawariyun, seperti para sahabat pada masa Rasulullah ya. Fama wahanu lima asabah fi sabilillah ya. Maka mereka kata Allah tidak wahan. Wahan itu apa ya? Sedih, kepanjangan. Fama wahanu, mereka tidak nggak baperan kalau bahasa kita ya. Lima asabah fi sabilillah, atas bencana yang mereka di jalan Allah ya, tadi seperti Habab bin Arad yang disetrika ya. Bagaimana sahabat-sahabatnya juga menderita luar biasa. Mereka tidak sedih berkepanjangan, nggak larut dalam kesedihan. Wa ma dha'ufu, tidak lemah ya.
Artinya kekuatannya luar biasa, confidence-nya luar biasa. Wa madhafu itu gambar seperti seorang petinju yang sudah di atas ring. Bagi seorang petinju akan jauh lebih terhormat dia jatuh di atas kanvas daripada keluar ring. Itu aib bagi petinju. Ya. Katanya dulu ya apa? Yang siapa petinju melawan Tyson kan? Yang dipaksa sama pelatihnya buat melawan Tyson, dan dia udah tahu kemampuan dia habis kalau dia maju. Ini dia lari keluar, walaupun menjadi aib itu. Jadi filosofi seorang begitu, wa madhafu itu begitu seorang mukmin dia tidak akan lari. Ya, tidak lemah. Ya, yang pertama dia tidak baperan, ya, sedih berkepanjang. Kedua dia tidak wa madhafu. Seperti seorang petarung petinju. Kita lagi ngetren sekarang MMA itu yang tarung bebas, ya kan? Mendingan dia kalah terkunci sama lawannya, itu lebih terhormat. Atau dia tumbang di pukul lawan, itu jauh lebih terhormat daripada dia lari keluar arena. Itu aib bagi seorang petarung. Maka orang beriman begitu, wa madhafu, dia nggak lemah dalam hal ujian. Wa mastakan, yang ketiga, ya, dia tidak menyerah pada musuh, kuat sampai tetes darah yang penghabisan dia bertarung. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Nah, jadi ketiga indikasi dalam surah Ali Imran ayat 46. Pertama, famawahanu, ya, dia tidak sedih dapat ujian, tidak berkesedihan berkepanjang. Wa madhafu, dia nggak lemah, ya. Wa mastakanu, kalau bahasa kita aktif dan kreatif, tidak menyerah. Banyak kayak Nabi udah mentok di Mekah, hijrah ke Madinah, gitu. Kemana wa mastakanu, hijrah. Maka di Madinah menjadi seorang kepala negara yang nanti setelah 10 tahun Mekah akhirnya kembali dia ambil alih, yang Allah gambarkan dalam surah An-Nasr. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, tema pertemuan kita hari ini tentang 4 ujian keimanan orang beriman dan bagaimana kita mensikapinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan ujian yang memberikan kepada kita, sehingga termasuk kita orang-orang yang dalam kemuliaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Benar datangnya dari Allah, keliru dan salah, kealfaan, kesilapan saya pribadi, kepada Allah saya beristighfar, pada jawab saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu ta'ala kulli sa'adatin ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi li'an wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalisil karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma aftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal salamah wa abwaabal rizki wa abwaabal afiyah wa abwaabal maghfirah wa abwaabal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.